Rila suaranya gedein. Oke. Udah? Nah, Oke, jadi statistika regresi itu statistika yang menentukan hubungan antara dua variabel X dan Y yang saling berkaitan gitu ya. Nah, buat statistika regresi itu kita bukan pakai tabel aja, tapi dibantu sama diagram pencar buat menganalisis si statistikanya gitu. Nah, diagram pencar ini tuh ada, ya kan tahu diagram kan bentuknya ada yang ke atas vertikal sama horizontal kan. Nah, yang horizontal atau yang sumbu X itu tuh jadi variabel bebasnya atau independen, variabel independen. Nah, yang sumbu vertikal atau sumbu Y-nya itu variabel terikat atau dependen. Bedanya apa antara dua variabel itu? Kalau misalnya variabel bebas itu tuh variabel yang mempengaruhi atau yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat. Nah, kalau variabel terikat itu tuh variabel yang dipengaruhi atau dapat diprediksi nilainya oleh variabel bebas. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi nilai variabel terikat. Nilai variabel terikat itu dipengaruhi sama nilai variabel bebas. Gitu. Contohnya ini, jumlah kendaraan yang melewati jalan Jakarta itu mempengaruhi tingkat polusi udara pada jalan Jakarta. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, terus ini ada contoh lagi, ini udah dibentuk si diagram pencarnya ya. Coba kita Nah, ini misalnya ada persentase kelulusan SMA sama persentase kemiskinan gitu. Nah, Kan ini kan lanjutan yang ini. ya Harus ada bagian-bagian banyak apa enggak? bebas sih. Ada aja. Ada aja. lagi nge-vlog. Iya, nggak apa-apa. Oke. lagi nge-vlog. Tidak apa-apa. Oke. Nah, si persentase kelulusan SMA ini kan ada di sumbu X ya. Berarti itu tuh variabel bebasnya. Nah, persentase kelulusan SMA ini mempengaruhi persentase kemiskinan. Makanya si persentase kemiskinan tuh adanya di sumbu Y karena itu variabel terikatnya gitu. Nah, terus ini si titik-titik ini tuh itu disebutnya titik data. Itu tuh nunjukin hubungan antara variabel bebas sama variabel terikatnya gitu. Gimana ya? Oh ya. Nah, titik data itu titik yang mewakili pasangan nilai dari variabel dependen dan independen gitu. Nah, terus ada yang namanya trend data. Trend data tuh pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode tertentu. Jadi trend data tuh dilihat dari pola penyebaran si Minimal. titik-titik datanya gitu. Boleh Nah, lebih? ada 3 jenis. Boleh. Trend data tuh ada trend data linear, non-linear, sama tidak berbentuk gitu. Kalau misalnya yang linear berarti si garisnya itu Lurus, berupa garis berbentuk lurus. Ya, kalau misalnya yang non-linear berarti bentuknya kurva. Kalau tidak berbentuk ya berarti ya nggak ada garisnya gitu, nggak ada bentuknya. Terus ada yang namanya korelasi data. Korelasi data tuh jadi kayak ukuran antara dua variabel gitu, antara si variabel X sama variabel Y-nya. Ada 3 jenisnya. Ada korelasi positif, itu tuh jadi hubungan antara variabel X dan Y-nya tuh bergerak ke arah yang sama. Jadi kalau misalnya variabel X-nya naik, berarti variabel Y-nya juga naik gitu. Nah, itu bisa dilihat dari bentuk garisnya yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nanti bakal ada gambarnya, aku jelasin lagi. Terus kalau korelasi negatif ini kebalikannya korelasi positif. Jadi si bentuk garisnya itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini tuh nunjukin hubungan yang bertolak belakang gitu. Jadi kalau misalnya si X-nya meningkat berarti si Y-nya menurun. Kalau Y-nya meningkat berarti X-nya yang menurun. Kalau misalnya korelasi 0 itu gak ada korelasinya. Jadi berarti ya antara variabel X dan variabel Y itu tidak saling berhubungan. Nah, setelah interpretasi data tuh penjelasan terkait si datanya. Contohnya kayak gimana nih? Langsung aja ke tabelnya. Nah, ini ada si diagram pencar A. Ini pola penyebaran datanya itu berbentuk garis lurus kan? Nah, berarti kalau misalnya berbentuk garis lurus, si tren datanya itu jadi linear. Nah, terus arah garisnya ini kemana? Dari kiri bawah ke kanan atas kan?
berarti nilainya positif. Nah ini, si diagram ini bisa diinterpretasikan jadi semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y-nya. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Terus ada lagi ini diagram B, itu tuh pola penyebaran datanya membentuk kurva, garisnya tuh melengkung gitu. Nah itu tren datanya disebutnya non-linear. Nah terus buat korelasi datanya gimana? Itu dilihat dari arah garisnya. Arah garisnya sama ya kayak yang A, itu naik dari kiri bawah ke kanan atas, ya kan? Nah, jadi korelasi datanya juga sama positif. Interpretasinya masih sama juga, jadi semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y-nya. Nah, terus ada yang diagram C. Diagram C ini, si pola penyebaran datanya itu berupa garis lurus. Berarti si tren datanya itu linear. Jadi pokoknya buat ngelihat tren data, itu tuh dilihat dulu si pola penyebarannya kayak gimana, berupa garis lurus atau bukan gitu. Nah terus kalau buat korelasi datanya ini dilihat dari arah garisnya. Arah garisnya ini kan turun ya, dari kiri bawah ke kiri atas ke kanan bawah. Berarti si korelasi datanya itu negatif. Berarti semakin tinggi nilai Y, nilai X-nya itu semakin kecil kan? Semakin turun. Semakin tinggi nilai X-nya, nilai Y-nya semakin turun gitu. Jadi bertolak belakang. Itu interpretasi datanya. Terus yang D ini sama ya kayak yang C, cuma bedanya di sini si tren datanya itu non-linear karena bentuk pola penyebaran datanya itu kurva. Nah kalau yang E ini kan nggak ada bentuknya ya, si titik-titiknya beneran abstrak banget. Berarti ini tuh tren datanya tidak berbentuk, korelasi datanya tidak berkorelasi. Interpretasinya berarti nilai variabel X dan Y itu tidak saling mempengaruhi. Nah terus ada persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear itu enggak ada ya? Ini apa? Ada satu contoh regresi linear karena jarak titik dan garis itu tidak. Ini kayaknya jangan deh, karena ini best fit sih. Taruh di hapus aja. Ya udah sih, saya kalau misalnya buat basic teorinya soal tren data, korelasi sama interpretasi, terus gimana caranya kita ngebedain antara variabel X sama variabel Y gitu. Nah terus kalau misalnya mau lihat buku yang itu dong. Nah buat nganalisis statistika regresi itu kan pakai diagram pencarian, tapi nggak selamanya kita tuh dapat datanya tuh berupa diagram pencarian yang udah jadi gitu kan. Tapi biasanya tuh dari tabel dulu. Nah dari tabel ini kita bentuk si diagram pencarian buat dianalisis. Gimana cara ngebentuk diagram pencarian? Itu yang pertama kita tentuin dulu mana yang variabel X, mana yang variabel Y, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Nah, di sini ada rata-rata waktu per hari sama banyak subscriber. Nah, di sini di antara dua ini mana yang variabel X-nya, mana yang mempengaruhi variabel satunya. Nah ini rata-rata waktu per harinya. Rata-rata waktu per hari ini itu mempengaruhi banyak subscriber kan. Berarti rata-rata waktu per hari itu jadi variabel X-nya, banyak subscriber itu jadi variabel Y-nya. Nah terus kalau misalnya udah kita buat diagramnya berupa ya diagram kartesius gitu ya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Nah terus gimana? Kita gambarin si titik datanya. Cara nentuin titik datanya gimana? Itu dilihat dari sini. Titik data tuh tadi kan pasangan antara variabel X dan Y kan. Nah di sini kita lihat kita punya angka 5,5 sama 1.400.000 orang kan. Nah ini tuh bisa jadi si titik datanya. Kita gambarin di sini. Tadi rata-rata waktunya di 5,5 kan. Nanti di sini ya. Terus jumlah subscribernya itu 1.400.000. Berarti nanti kita gambarin si titik datanya itu di sini gitu. Nah, terus data-data yang lain juga nanti sama digambarin juga si titik-titiknya di situ. Tadi baru deh kita lihat kayak kalau udah itu tuh pola penyebarannya berupa garis, kurva atau tidak berbentuk sama sekali gitu. Ini sebenarnya kita udah pernah coba bikin waktu diskusi pertama kan. Itu tuh bentuknya bakal jadi garis lurus. Jadi itu tuh berupa tren datanya itu linear. Terus korelasinya itu dilihat dari arahnya. Arahnya itu kan naik ya dari kiri bawah ke kanan atas ya waktu kita gambar. Berarti itu korelasinya ke situ. Berarti semakin lama waktu rata-rata yang digunakan, berarti semakin tinggi juga subscribernya. Udah selesai. Beres.